Nah, tetapi ketika mata kamera menyorot di sini, ya, saya rasa mulai dari sini ya, mulai dari sini Kaisang nampak tidak pede dan jarang melakukan gimmick-gimmick ya. Kalau misalnya pada saat lalu, misalkan Kaisang tetap pede ketika Pak Jokowi masuk di OCC Orpi misalkan, itu langsung membuat kaos lah, membuat kaos. Masuk finalis OCC Orpi. Dan saat ini ketika ada yang menyuarakan setidaknya adili Pak Jokowi, pastinya juga akan membuat kaos yang sama, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan Kaisang tetap pede seperti dulu ya, kayaknya memang saat ini memang tidak pede untuk melakukan gimmick-gimmick seperti itu, karena Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Akhirnya terlihat sudah ya, kenapa Kaisang ini jarang muncul ke permukaan publik, bahkan juga jarang muncul di media-media, dan bahkan juga gimmick-gimmick itu biasanya dilakukan oleh Kaisang. Saat ini Kaisang mulai tenggelam. Bahkan banyak netizen-netizen yang mempertanyakan Kaisang itu di mana di tengah hiruk-pikuk politik yang saat ini terjadi. Ya, kalau kita lihat Kaisang itu pernah menghilang pada saat apa? Ya pada saat terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Bahkan pada waktu lalu sempat menghilang, dicari oleh wartawan kemanapun itu, bahkan Kaisang juga tidak tampak ya di tengah hiruk pikuk dugaan gratifikasi kasus jet pribadi. Nah saat ini juga terlihat ya, Kaisang bahkan juga tidak terlihat sama sekali di pemberitaan manapun, bahkan juga tidak terlihat. Kalau kita lihat pada saat lalu misalnya ya, Kaisang itu nampak pede sekali. Kalau kita amat-amati ya, ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, bahkan pada saat lalu ketika ada sebutan Mulyono, wah Pak Jokowi ternyata itu mempunyai nama kecil bernama Mulyono. Bahkan Kaisang dengan PD-nya menggunakan rompi bertuliskan Putra Mulyono dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda amat-amati ya, mulai kejadian pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah itu tampak Kaisang sangat malu sekali di situ. Bahkan kalau kita lihat dari video-video yang beredar, ada teriakan "hu", wow, ketika mata kamera menyorot ke Kaisang, Bobi, dan bahkan juga Kahiyang. Ada teriakan "hu" dan sangat keras sekali teriakan "hu"-nya. Nah, mulai dari itu kalau kita amat-amati, Kaisang jarang terlihat di permukaan publik. Kemungkinan juga sangat malu sekali ya. Pada saat lalu juga gimmick-gimmicknya, kepedeannya, bahkan juga tidak bisa menaikkan suara PSI. Suara PSI walaupun didukung penuh oleh Pak Jokowi, tapi juga belum bisa masuk ke parlemen karena hanya mendapatkan masih di bawah 3%. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Otomatis lah, dengan adanya bukti PSI belum bisa masuk parlemen, berarti efek dari Pak Jokowi itu sangat kecil sekali. Padahal kalau kita lihat baliho-baliho Kaisang dan PSI itu dimanapun ada ya, dimanapun ada, hampir di seluruh Indonesia, tetapi juga tidak bisa menaikkan suara dari PSI sendiri walaupun sudah dipimpin setidaknya oleh anak dari Pak Jokowi. Nah kalau kita lihat pada saat lalu memang terlihat jelas ya ketika mata menyorot ke Anies Baswedan, ke Pak SBY, dan ketika mata kamera menyorot ke Kaisang, teriakan wah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ketika menyorot ke Anies dan Pak SBY, banyak tepuk tangan, banyak tepuk tangan. Ketika Pak Tri Sutrisno, bahkan juga banyak yang bertepuk tangan ya, karena mantan Presiden Republik Indonesia juga. Nah, di sini ada Mbak Puan, bahkan juga tepuk tangan. Ada wakil presiden dari Pak SBY, banyak yang tepuk tangan. Ya, apakah gara-gara ini ya? Bu Titi, wah, bahkan juga banyak yang tepuk tangan ketika mata kamera menyorot ke Bu Titi Soeharto. Banyak yang bertepuk tangan.
Pak Lestio Sigit, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI. Tepuk tangannya agak sedikit ya. Mungkin tidak mengetahui mungkin ya. Pak Yusuf Kalla. Wah. Nah, tetapi ketika mata kamera menyorot di sini, wah, ya saya rasa mulai dari sini Kaisang nampak tidak pede dan jarang melakukan gimmick-gimmick ya. Kalau misalnya pada saat lalu, misalkan Kaisang tetap pede ketika Pak Jokowi masuk di OSIS ORPI misalkan, itu langsung membuat kaos, masuk finalis OSIS ORPI. Dan saat ini ketika ada yang menyuarakan setidaknya adili Pak Jokowi, pastinya juga akan membuat kaos yang sama, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan Kaisang tetap pede seperti dulu ya, kayaknya memang saat ini memang tidak pede untuk melakukan gimmick-gimmick seperti itu, karena Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Dan kalau kita lihat Gibran menjadi wakil presiden bahkan juga tidak melakukan apapun, bahkan yang bisa dilakukan hanya bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Seharusnya menjadi wakil presiden itu kebijakan-kebijakannya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tetapi kalau hanya bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, menurut saya sangat percuma sekali. Kadang-kadang saya itu kepengen menagih janji dari Gibran ya. Terkait apa? Terkait 19 juta lapangan pekerjaan yang pada saat lalu dijanjikan. Hilirisasi digital bahkan kalau kita lihat belanja perlengkapan ATK pada saat lalu mencapai 44,4 triliun. Untung saja Pak Prabowo mengetahui hal tersebut. Padahal saat ini di era digital tetapi belanja ATK di lembaga dan kementerian bahkan mencapai 44 triliun. Akhirnya dipangkas habis itu. Dipangkas 90%. Artinya tinggal 4 triliun. 4 triliun menurut saya juga sangat banyak sekali ya Mas Ian ya. Apalagi di era digital saat ini ya. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Di sini bahkan kalau kita lihat ya, ulah anak Jokowi, Kaisang pakai rompi bertulis Putra Mulyono. Gibran pernah kenakan jersey Samsul. Ya, pada saat lalu memang gimmick-gimmick seperti sering kita lihat. Tetapi saat ini memang berubah total ya. Perpolitikan saat ini berubah total. Saat ini Pak Prabowo lah yang memegang kendali. Untung saja Pak Prabowo yang memegang kendali ya. Akhirnya banyak pemangkasan. Tidak butuh pencitraan, semua dipangkas habis. Akhirnya negara bisa berhemat setidaknya 306 triliun untuk menutupi apa ya? Untuk menutupi program-program unggulan Pak Prabowo Subianto. Bayangkan kalau misalkan Pak Prabowo tidak memangkas anggaran tersebut, janji politik Pak Prabowo Subianto pada Pilpres yang lalu ya bisa saja terkendala gara-gara ini, atau solusinya hutang. Nah, kemungkinan Pak Prabowo tidak mau ya menambah hutang ya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep melakukan belusukan ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang pada 24 September 2024. Kaisang belusukan didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman, Ketua DPP Kokok Dirgantoro dan Sigit Widodo, Ketua DPW Banten Hafiz, serta beberapa kader lain. Pada belusukan tersebut, calon Wakil Bupati Tangerang, Leru, turut hadir menemani Kaisang seperti dikutip dari Instagram psi.id. Selama belusukan, terdapat hal unik di Kaisang. Pasalnya, Kaisang yang sedang terseret dugaan gratifikasi jet pribadi ini mengenakan kaos hitam dibalut rompi hitam. Di bagian punggung, pakaian Kaisang itu terlihat tulisan Putra Mulyono, disertai siluet seperti mirip Jokowi. Diketahui Mulyono dikabarkan nama kecil dari Jokowi. Ya, seperti itu. Dulu memang sangat pede sekali. Bahkan banyak melakukan gimmick-gimmick terkait perpolitikan yang terjadi yang ditujukan atau dialamatkan ke Pak Jokowi. Wah, gimmick-gimmicknya itu seolah-olah menyindir haters dari Pak Jokowi. Tetapi saat ini jarang terlihat sekali ya. Bahkan ketika Pak Jokowi masuk nominasi OSIS ORPI bahkan tidak terlihat. Bahkan saat ini di pemberitaan banyak yang memberitakan terkait adili Jokowi, bahkan juga Kaisang tidak nampak terlihat. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.